Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini hari ini saya mau menjelaskan tentang kematian Nabi Muhammad sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Hadis-hadis yang saya pakai itu dalam dua bahasa, Inggris dan Arab. Tapi akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebaik-baiknya, supaya kalian yang mendengarkan ini bisa mengerti lebih baik. Dan pertama, saya akan buka dengan Sahih Al-Bukhari. Ini dia. Ini ada referensi ya di bawahnya kalau kalian mau buka. Sahih Al-Bukhari, hadis number 2617. Atau kadang-kadang mereka juga pakai cara yang metode ini. Buku 51, hadis nomor 49. Di sini dinarasi oleh Anas ibn Malik. Seorang wanita Yahudi membawa domba beracun untuk Nabi yang memakannya. Kemudian dia dibawa ke hadapan Nabi dan dia Anas ibn Malik tanya, kita harus membunuh dia atau tidak? Nabi bilang tidak. Dan saya, Anas ibn Malik, dan saya melihat efek dari racun di dalam mulut Nabi Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diracunin dan efeknya tuh bisa dilihat di dalam mulutnya. Dan sekarang kita lihat dari Sahih Muslim nomor 2190A. Ini. Atau buku 39, hadis nomor 59. Ini lagi Anas ibn Malik. Anas melaporkan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi Rasul Allah dengan daging beracun. Dan lagi dibilang di sini efek dari racun ini bisa dirasakan oleh dia, oleh Nabi Muhammad. Jadi itu kita bisa lihat ini dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadis ini kalau dari Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, mereka semua tuh sahih. Atau apa bahasa Indonesia? Benar gitu. Jadi kita bisa lihat itu wanita Yahudi membawa daging beracun. Kita sekarang lihat dalam hadis nomor Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Ini sekarang yang narasiin si Aisyah, ya, istri Muhammad. Nabi ketika dia sakit, yang mana dia meninggal, dulu bilang, "Oh Aisyah, saya masih merasakan sakit saya yang disebabkan oleh makanan yang saya makan di Khaybar. Dan saat ini saya merasa seperti pembuluh jantung saya dipotong oleh racun itu." Ini lagi ya, ini Sahih Al-Bukhari di sini. Ini referensinya. Bisa dilihat sendiri. Jadi Nabi Muhammad bilangin Aisyah itu dia tuh sakitnya tuh gara-gara makanan yang dia makan di Khaybar.
Yang di Khaybar yang kasih makan itu Zainab bin Al-Harith. Zainab bin Al-Harith waktu Nabi Muhammad nyerang Khaybar. Di Khaybar itu sebuah daerah di sebelah selatan Madinah. Itu daerahnya orang-orang Yahudi yang diambil alih oleh Muhammad lewat perang. Dan semua laki-laki yang sudah mencapai puberti dibunuh. Disisakan hanya wanita dan anak-anak yang dijadikan budak oleh Nabi Muhammad dan Islam, orang-orang Muslim. Dan Zainab bin Al-Harith kehilangan suaminya. Suaminya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, dan papanya dibunuh oleh kalau tidak salah Ali bunuh tiga-tiganya kecuali saudaranya, kecuali suaminya. Suaminya dibunuh oleh orang lain. Tapi Ali ibn Thalib yang bunuh 3 orang itu, yang bunuh papanya, pamannya, dan saudaranya. Dan sekarang kita bisa lihat ini dari Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita harus lihat, baca Al-Quran, apa yang Allah bilang kalau Muhammad berbohong, atau kalau Muhammad mengada-ngada tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat dari surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah itu dari chapter 69. Kita baca chapter 44 sampai chapter 46. Ya, sekarang kita bisa bahasa Indonesianya yang di sini dan di sini. King Fahad, Quran Kompleks, dan Indonesian Islamic Affairs Ministry. Kita baca sama-sama. Dan sekiranya dia mengada-ngada sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pembuluh jantungnya di sini dibilang aorta. Ini dia. Bahasa Inggrisnya aorta. Artery of the heart is aorta. Pembuluh jantungnya. Jadi Allah bilang, kalau Muhammad berbohong, kami akan pegang tangan kanannya dan kami potong pembuluh jantungnya. Itu yang Allah bilang di Al-Quran. Sekarang kita lihat Sahih Al-Bukhari nomor 44 28 4428 lagi. Kita balik ke sini. Kita baca nih. Apa yang Aisyah bilang? Muhammad bilang, saya merasa as if my aorta, pembuluh jantung saya dipotong oleh racun itu. Jadi kesimpulannya, Muhammad itu dibunuh oleh Allah karena dia berbohong. Dia mengada-ngada. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita baca dan harus kita pikirkan. Saya mengerti banyak orang Indonesia yang tidak mau baca Al-Quran atau baca hadis, khususnya hadis. Mereka cuma dibilangin yang bagus-bagus saja. Kalau kamu semua baca semua hadis, nggak usah semua hadis, Al-Bukhari sama Sahih Muslim aja, cuma 2 aja. Kamu baca, kalian bisa lihat apa yang mereka tulis di hadis itu. Saya jamin banyak Muslim yang kaget
Di sini aja banyak yang kaget. Saya dulu dibilangin sama Muslim dari Bangladesh, Nabi Muhammad itu mati gara-gara tua. Saya bilang ke dia, Nabi Muhammad matinya waktu umur 62, itu nggak tua. Nabi Muhammad itu mati karena diracun sama Zainab bin Al-Harith. Dan akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa karena saya tunjukin hadisnya. Saya bikin video supaya umat Muslim mau baca. Itu saja. Quran itu kalau dibaca pakai bahasa Arab, itu semuanya jadi bagus kedengarannya. Tapi kalau kamu ngerti artinya, lain perkara. Saya cuma mau kalian tuh baca. Nanti kalau kamu udah baca semua, pakai bahasa Indonesia atau Inggris atau bahasa yang kamu ngerti, kamu masih mau percaya, itu lain perkara. Ya udah, terserah. Dan kita bisa lihat dari hadis-hadis ini, dari Al-Quran sendiri, kenabiannya Muhammad itu seberapa. Maka itu banyak orang-orang yang kritik Muhammad di internet. Itu mereka bukan asal kritik karena mereka bukan Muslim. Mereka kritik berdasarkan atas tulisan-tulisan dari buku-buku Muslim sendiri. Dari Sahih Al-Bukhari, dari Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Al-Quran, dan macam-macam seperti itu. Hadis Qudsi juga kamu bisa baca dan bandingin sama Alkitab. Kamu akan kaget. Jadi hari ini saja yang saya akan bicarakan. Dan tolong dibaca baik-baik dan dipikirkan baik-baik dan selalu berdoa. Minta bimbingan Tuhan supaya jalan kita bisa benar. Supaya kita tuh nggak ikutin jalan karena orang tua jalan di situ, kita tinggal ikutin. Enggak. Tapi supaya kita bisa dapat jalan yang benar. Itu aja. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.